Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini adalah berupa kuliah umum dari Dr. Asri Agung Putra yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada kuliah umum, ada sebagai sambutan atau pengantar dipersilakan kepada Dr. Muhammad Fakih selaku Dekan Fakultas Hukum Unila. Dipersilakan Pak Fakih. Baik, terima kasih Pak Edi. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak. Baik ya. Jelas Terdengar Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya ini Bapak Dr. Asri Agung Putra, jabatannya sebagai Sekretaris Jampitsus. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, ada di tengah-tengah kita, meskipun dalam suasana virtual. Kemudian yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Edi Rifai, dan mungkin juga yang saya hormati Bapak Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. FX Sumarja, dan para dosen di sini alhamdulillah sudah ada di tengah kita Bapak Dr. Heni Siswanto yang selalu setia mengikuti perkuliahan yang ada di Magister Hukum ini, dan para dosen yang lain yang mengikuti perkuliahan ini. Mahasiswa peserta program doktor yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, marilah sama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat meskipun dalam suasana daring ataupun virtual. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita pada hari ini akan mengadakan kuliah umum sebagaimana program yang sudah ditetapkan oleh Magister Hukum. Antara lain di sini kita sudah berada di tengah-tengah kita Bapak Dr. Asri Agung Putra. Pak Asri, selamat datang nih Pak Asri. Seyogyanya kalau tidak COVID ini enak bertatap muka ini. Nah, jadi mahasiswa, saya pengen sekali Pak Dekan. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat Pak Asri, insya Allah. Ya, jadi para mahasiswa perlu saya sampaikan bahwa Pak Dr. Asri Agung Putra ini adalah putra asli dari Lampung yang kita banggakan dan alumni Fakultas Hukum. Sudah tidak usah khawatirkan ya tentang kiprahnya di institusi kejaksaan. Jadi oleh karena itu beliau ini di samping menjabat sebagai Sekretaris Jampitsus, beliau juga sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Unila. Nah, jadi oleh karena itu ini merupakan salah satu program yang memang sudah jauh hari kita canangkan bahwa Pak Asri akan memberikan kuliah umum. Ya, di sini tema yang sangat menarik mengenai peran jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi di sini mohon para mahasiswa diaktifkan kameranya, jangan ada yang kuliah tapi hanya mendengar. Lihatlah wajah Pak Asri, lihatlah wajah yang lain. Nah, jadi begini, kuliah sekarang musim daring ini modelnya memang banyak yang tidak tampak. Jadi ini mohon pada mahasiswa sekali untuk memperhatikan, karena kesempatan demikian ini jarang-jarang. Ya, tidak mudah untuk mengundang Pak Asri ini, terus terang aja tidak mudah. Ya, tapi alhamdulillah karena Pak Asri ini komitmen terhadap Fakultas Hukum Unila dan Pak Asri ini juga lahir dari Unila, tentunya Pak Asri mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan. Nah, kembali kepada judul yang menarik ini, mari kita simak. Jadi bahwa institusi kejaksaan itu merupakan, kalau dalam bahasa Latinnya itu kan dominus litis. Nah, jadi nanti Pak Asri akan merangkan secara detail atau mungkin secara luas bagaimana peran kejaksaan itu di dalam memberantas korupsi, tindak pidana korupsi yang saat ini mungkin bisa dikatakan ya cukup memang tugas dari kejaksaan itu. Nah,
Saya selaku dekan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Asri selaku sekretaris Jakpitsus dan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Unila ini yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu, terutama ilmu dalam rangka praktek itu bagaimana. Karena terus terang saja meskipun di Magister Hukum ini disuguhi bagi teori, namun saya yakin bahwa teori saja tidak cukup tanpa dilengkapi dengan pengetahuan yang sifatnya praktikal, apalagi yang menyangkut masalah hukum formil. Karena kalau hukum material saya yakin mereka ini lulusan dari S1 Fakultas Hukum, kemudian menginjak ke S2 juga akan mempelajari hukum material. Tapi kalau dalam hukum formil itu saya yakin karena di sini ada hal-hal yang bersifat praktikal yang pada umumnya sangat dikuasai oleh para praktisi. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama mahasiswa kita dengarkan bersama kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Asri. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu serta mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi sudah disampaikan sambutan dari Pak Dr. Paki selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini kuliah umum ini dihadiri oleh juga tadi disebut ada dekan, ada wakil dekan, dan juga ada beberapa dosen. Ini ada Dr. Hendy Suwanto, ada Dr. Epek Sumarja, ya, kemudian beberapa dosen yang lain. Ada Prof. Maroni. Ada Prof. Maroni juga hadir. Kemudian, alhamdulillah. Ya, kemudian para mahasiswa dan juga kami mengundang pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov sama Pemkab, ya. Itu ada tadi ada juga yang hadir yang mana karena kegiatan ini juga penting bagi ASN yang berada di provinsi maupun di kabupaten kota. Sebelum kita melanjutkan kepada Pak Asri, ini akan disampaikan kurikulum vitae beliau, ya. Jadi Pak Asri Agung ini lahir di Kota Bumi tanggal 24 September 1964. Jadi sebentar lagi mau ulang tahun. Nah, sebenarnya kalau biasanya kalau Pak Asri ini kalau ulang tahun biasanya kalau dulu waktu nggak pandemi ke Lampung beliau. Ke Lampung, ya. Ya. Nah, Pak Asri ini S1 dari Unila lulus tahun 88, ya. Kemudian S2 juga dari Unila lulus tahun 2001 dan S3 dari Unair lulus tahun 2017, ya. Untuk pengalaman jabatan banyak sekali. Yang penting di sini antara adalah Kajari di Papua, kemudian juga ada sebagai Wakajati Kepri, Kajati Kepri, kemudian juga Dirdik Jampitsus, dan kemudian Kajati DKI Jakarta, yang mana sekarang beliau adalah sebagai Sekretaris Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan diikuti dan tanda kehormatan juga. Tapi yang penting adalah penghargaan. Nah, penghargaan beliau pada 2013 itu adalah sebagai Asisten Tindak Pidana Terbaik Nasional. Kemudian sebagai pelopor perubahan pembangunan 21 WBK Kejati DKI Jakarta tahun 2020. Jadi banyak sekali prestasi beliau dan ini kita bangga karena sebagai orang Lampung dan juga sebagai alumni dari Fakultas Hukum Unila telah membawa nama baik Universitas Lampung. Nah, tema dari kuliah umum ini tentang peran jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memang tupoksinya dari Pak Asri Agung Putra, di mana beliau adalah sebagai Sekretaris Jampitsus yang membawahi persoalan masalah-masalah tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya dipersilakan pada Pak Asri Agung untuk menyampaikan materinya mungkin sekitar 1 jam. Setelah itu kita akan melanjutkan nanti tanya jawab. Demikian, silakan Pak Asri. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Ya Bu.
Katanya di Lampung mesti diawali dengan tabik pun. Jadi kalau udah tabik pun salah-salah dimaklumi ya Pak. Ini Maruni. Ya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Unila, Bapak Dr. M. Fakih. Yang saya hormati para wadek, kakak saya Ibu Yulianeta. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maruni. Yang saya hormati, saya banggakan senior sekaligus yang banyak memberikan masukan, bimbingan, dan suplai ilmu ke saya, Dr. Edi Rifai. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, terutama rekan-rekan mahasiswa S2 yang hadir di kuliah pagi ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Kita maklumi bahwa situasi pandemi ini kita tentu saja dalam kondisi yang cukup mencekam, tetapi kita yakin bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, kita tetap harus semangat memberikan kontribusi dalam kehidupan ini, khususnya terkait dengan kegiatan kampus. Saya dengan senang hati dan pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dekan, Pak Dekan, kemudian Program Pasca Sarjana Universitas Lampung atas kesempatan menyampaikan atau memberikan kuliah umum ini. Sebagai pengantar saya ingin bernostalgia dulu nih, izin Pak Dekan sedikit bernostalgia dulu nih. Silakan, Pak. Jadi tahun 84 saya alhamdulillah tahun 84 bisa diterima di Unila. Saya melaksanakan kuliah. Tadi disampaikan oleh Pak Edi, selesai 88. Pembimbing skripsi saya adalah pembimbing satunya Profesor Kadir Husin almarhum. Kemudian pembimbing duanya Pak Edi Rifai. Kemudian saya S2 juga di Unila. Pembimbing satunya Prof. Sanusi Husin. Pembimbing duanya Pak Edi Rifai. Jadi Pak Edi adalah bagian daripada yang menanamkan basic, yang menanamkan pengetahuan, mentransfer ilmu kepada saya, sehingga saya mempunyai basic yang sampai dengan saat ini 32 tahun alhamdulillah mengabdi di Kejaksaan. Selama 32 tahun cukup dinamis, variatif, macam-macam penugasan oleh pimpinan, dan selama 32 tahun kalau dihitung persentase 2/3-nya saya tugas di bagian pidana khusus. Oleh karenanya kalau cara peranan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah memang sudah menjadi kegiatan hari-hari kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengawali penyampaian ini bahwa kita maklumi penanganan tindak pidana korupsi itu sudah berjalan sekian lama seiring dengan perjalanan waktu. Dulu masa Orde Baru, kemudian masa Orde Lama, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa-masa itu jujur harus kita akui bahwa memang kurang komprehensif, tidak komprehensif. Terlihat dari belum sistematisnya upaya pemberantasan korupsi, baik yang kita lihat dari sisi substansi hukumnya, struktur hukum maupun budaya hukumnya. Kalau kita cermati, banyak kita lihat kelemahan-kelemahan di sana, di 3 aspek itu tadi. Bahwa kelemahan struktur hukum selanjutnya dilihat pada pemberantasan tindak pidana korupsi pada baik Orde Baru, Orde Lama,
itu kalau kita mau jujur juga terlihat bahwa saat itu memang lebih kepada mementingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karenanya di era sekarang ini kita lihat betapa penegakan hukum tindak pidana korupsi ini sudah dilaksanakan secara komprehensif. Kalau bagaimana kita maklumi bahwa setidaknya 3 institusi penegak hukum, KPK, kepolisian, maupun kejaksaan berperan dalam rangka menegakkan tindak pidana, penanganan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks bagaimana melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang baik, tentu kita melihat dari sisi bagaimana membangun struktur hukum maupun budaya hukum. Terkait hal ini ada 3 aspek yang tentang ini ada doubling, jadi enggak ini. Oke. Baik, kita lanjut. Yang pertama yakni tentang implementasi framework penanganan perkara berkualitas. Ini adalah satu kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam rangka bagaimana supaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan sistemik sektor koruptif. Apabila implementasi framework ini berjalan sebagaimana mestinya, yang menurut yang kami maknai penanganan perkara berkualitas ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka ini akan berpengaruh pada perbaikan sistemik sektor koruptif, mana menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, dan tingkat kepatuhan peraturan juga akan meningkat. Peraturannya akan meningkat. Nah, ini juga akan berpengaruh tentunya selanjutnya kepada budaya hukum menjadi lebih baik, lebih akuntabel, lebih transparan, kemudian iklim investasi menjadi lebih baik, lebih sehat, dan tentu akan berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan. Ini kita beranjak dari sini, sebelum nanti saya akan menjelaskan di mana peranan kejaksaan dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, membangun tadi. Oke, baik. Jadi 3 aspek ini dalam membangun sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni kita lihat dari sistemnya, kemudian peranan kejaksaan dan hukum acara pidana dalam rangka penanganan perkara yang berkualitas. Kita akan kaji satu-satu terkait hal ini. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, peserta kuliah yang saya hormati, terkait di mana peran kejaksaan dalam membangun struktur hukum, bahwa bagaimana peranan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, tentu saja kita harus melihat dasar hukumnya, bahwa dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024, di situ di pembebanan tugas dan tanggung jawab kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang pertama melakukan penuntutan, kemudian yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap,
Kemudian selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting dan orientasinya langsung kepada bagaimana penanganan tindak pidana korupsi, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kelima, melengkapi bekas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan pasal 30 ayat 1B atau yang keempat tadi, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di Undang-Undang Organik Kejaksaan, Undang-Undang 16 tahun 2004 jelas mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan tadi saya sampaikan dalam pasal 30 ayat 1 huruf D yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tentu berdasarkan undang-undang. Bapak dan Ibu sekalian, selain dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 16 tahun 2004, juga kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selaku penyidik juga terdapat dalam ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHP. Bisa dilihat dalam pasal 284 ayat 2. Tapi sangat jelas juga sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana dijelaskan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Jadi di dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut juga diatur secara jelas bagaimana peranan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2012. Jadi bahkan kalau oleh kalangan akademisi ada kajian-kajiannya terkait hal ini, dan dalam praktiknya kita semakin memantapkan kita dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, atas dasar kewenangan itu dan dalam perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, ya, kita ikuti, sama-sama kita ikuti. Di satu sisi ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga berwenang, kemudian kepolisian, dan tadi saya sampaikan dasar hukum bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Nah, dalam implementasinya, Bapak Jaksa Agung mengambil satu kebijakan bahwa sebagai kita maklumi penanganan tindak pidana korupsi itu bisa dilakukan oleh beberapa instansi penegak hukum, tetapi kita harus punya satu model penanganan yang berkualitas. Artinya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang apabila ditangani tidak meninggalkan masalah dan tuntas. Mulai dari hulu sampai hilir itu tuntas. Sehingga tujuan penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana saya sampaikan di muka tadi, bahwa selain kita melaksanakannya sesuai dengan framework yang ada, juga dia akan mampu memberikan efek kepada perbaikan sistem yang ada dalam masyarakat, serta memberikan efek kepada perbaikan budaya dalam kehidupan
masyarakat, khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Nah, oleh karenanya dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan dalam hal ini Jaksa Agung, kita kebijakan tentang penanganan korupsi yang berkualitas. Ini dimaksudkan adalah upaya kejaksaan dalam rangka menjamin penanganan perkara itu akuntabel, berkualitas. Maka dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menerbitkan surat edaran nomor B845 tanggal 4 Mei 2018, kemudian dilengkapi dengan surat Jaksa Agung, instruksi Jaksa Agung nomor 2 tahun 2019 tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Nah, ini saya tampilkan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian polanya. Artinya kita dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak boleh asal-asalan, ya. Selain ketentuan KUHAP yang sudah jelas, kita juga diatur dengan satu penanganan secara terpola sehingga penanganannya betul-betul kita harapkan mampu mencapai apa yang menjadi tujuan penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi diawali dari tahap penerimaan laporan, pengaduan, kemudian tahap telahan, penyelidikan, kemudian tahap penyidikan, tahap pemanggilan dan pemeriksaan saksi, kemudian tahap penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, kemudian tahap penetapan tersangka, selanjutnya tahap penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal TPK, kemudian kita tahap selanjutnya adalah penangkapan, penahanan, pengalihan, penangguhan penahanan, pembantaran dan sebagainya. Kemudian apabila ada peradilan kita melaksanakan pemeriksaan peradilan, pelasakan aset, dan tentu kemudian sampai ke persidangan di pengadilan. Ini gambaran tentang penanganan. Saya akan sampaikan secara sepintas tentang tahapan-tahapan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu saja kalau detailnya karena ini adalah bagaimana bekerjanya internal kami dalam penanganan tindak pidana korupsi, tetapi sepintas perlu saya informasikan. Nanti harapan saya dengan semua kita memahami proses ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi semacam korektor gitu, semacam yang bisa mengawasi bagaimana kejaksaan dalam mengimplementasikan pelaksanaan perannya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena jujur saya tidak yakin bahwa kejaksaan di semua lini, di semua tingkatan, baik itu Kejati, Kajari, cabang, di cabang, itu melaksanakan ini secara tertib. Sangat mungkin ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui atau ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga ini akan tentu saja apabila pelaksanaan ini tidak berjalan dengan baik, akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kita menginginkan hal itu tidak terjadi. Betul-betul penanganan menempatkan semua pihak sesuai dengan proporsionalnya, ya, secara proporsional, kemudian menjamin hak-hak semua pihak, dan yang terungkap betul-betul perbuatan tidak pidana yang secara material bisa dipertanggungjawabkan. Tahap penerima laporan atau tahap pengaduan, bahwa laporan masyarakat akan dilakukan identifikasi, diverifikasi, diklasifikasikan, jika diperlukan dapat dilakukan pengumpulan informasi tambahan. Jadi biasanya di tahap penerimaan laporan ini kita juga tidak cukup dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi kita lakukan tambahan-tambahan data, upaya menghimpun data tambahan sambil dilakukan pengkajian. Sehingga pada saat tahap telahan, ya kita sudah mempunyai data awal yang cukup. Kemudian dilakukan penyelidikan. Bahwa penyelidikan dimulai dengan dibuatnya rencana penyelidikan. Jadi
penyelidikan pun itu dibuat dengan adanya rencana, ya kita buat rencananya, sehingga dalam penyelidikan itu tidak asal-asalan, tidak main asal panggil aja. Kita udah desain sedemikian rupa bahwa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tertib sehingga tidak membuat heboh dan lain sebagainya. Apalagi ini masih tahap penyelidikan, belum pro justisia. Jadi baik permintaan keterangan, pengumpulan dokumen, data elektronik, kemudian aset tracing dan lain sebagainya itu kita lakukan secara tertib, tertutup supaya ini betul-betul bisa pada akhirnya nanti dari penyelidikan ini bisa dapat data yang cukup sehingga memenuhi ketentuan 2 alat bukti untuk dapat ditingkatkan ke penyidikan. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan tahapan-tahapan ini supaya saya ulangi lagi bahwa nanti kita semua bisa menjadi bagian yang mampu mengawasi bahwa penanganan perkara oleh kejaksaan itu betul atau tidak, ya. Sehingga kita bisa memberikan masukan, koreksi agar penanganannya betul atau tidak. Di tahap penyidikan ini dilakukan dibuat berita acara terimanya dari penyelidikan ke penyidikan. Tentu saja ini juga biasa di lingkungan kejaksaan. Setiap dari satu tahap ke tahap selanjutnya itu melalui mekanisme expose. Penyelidikan ini pun dilakukan melalui mekanisme expose. Kemudian paling lambat 2 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan, wajib diterbitkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan putusan MK, surat perintah penyidikan itu paling lama 7 hari sudah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini, dan juga termasuk kepada KPK, ya, diberitahukan kepada KPK. Nah ini tahapan-tahapan ini, ya, ini penting juga menjadi pemahaman kita semua supaya nanti ini bisa berjalan sebagaimana yang ketentuan yang ada. Kemudian pemanggilan dan pemeriksaan. Ini saya akan jelaskan, ada saya buat slide-nya pemanggilan dan ini tadi tahap ketika sudah sampai di tahap penyidikan, ya, kita nah ini pemanggilan dan pemeriksaan. Bapak dan Ibu sekalian, ini titik-titik yang banyak menjadi persoalan ketika sudah tahap penyidikan, kegiatan kita untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Jadi ini tolong menjadi perhatian juga bagi kita semua, bahwa pemanggilan itu harus sesuai dengan pasal 227 KUHP, harus dipanggil secara patut, sehingga pihak-pihak yang dipanggil itu mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri panggilan tersebut. Itu pemanggilan secara patut ini penting, ya. Sampai nanti pihak-pihak itu merasa terpaksa, dia diberi waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan. Tetapi ada konsekuensinya juga, ya, apabila sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali, maka sebagaimana pasal 112 KUHP, ini bisa dilakukan upaya paksa. Dipanggil secara patut, bahkan di Undang-Undang Tipikor itu lebih keras lagi, ya, apabila ada upaya untuk tidak datang, kemudian menghalang-halangi, merintangi, menyembunyikan dan lain sebagainya terkait adanya tindak pidana itu, maka bisa diancam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, juga demikian pada saat ketika dilakukan pemeriksaan. Ini tentu akan menjadi perhatian kita semua ketika dilakukan pemeriksaan. Ini ada, saat ini kami di Kejaksaan mewajibkan ketika dilakukan pemeriksaan, ya, diminta kepada mereka yang diperiksa untuk mengisi data dan dalam rangka aset tracing. Ini kita juga bekerjasama dengan
PPATK, kemudian bekerjasama dengan KPK terkait LHP laporan harta kekayaan, dan mereka untuk aset tracing. Jadi khususnya kepada tersangka ini kita udah mintakan ini guna mengantisipasi sah atau tidaknya BAP akibat adanya putusan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka. BAP ahli dibuat ini tersangka diperiksa berdasarkan SP di umum. Dan jadi begini, terkait hal ini ya, kita biasanya ketika kita menetapkan penyidikan, satu penyidikan itu dilakukan penyidikan umum ya. Kemudian ketika ditetapkan tersangka, kita buat penyidikan khusus terhadap tersangka yang bersangkutan. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi jika ada upaya untuk memperadilankan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nah, ini juga tahapan yang kita lakukan dalam rangka untuk supaya penanganan perkara tersebut yang berkualitas. Nah, dalam pemeriksaan ini, khususnya pemeriksaan tersangka, kita sangat memperhatikan hak-haknya ya, untuk segera dilakukan pemeriksaan, bagaimana ketentuan pasal 50 ayat 1 KUHP, kemudian berhak juga untuk diberitahukan pasal apa yang disangkakan. Ini ada komplain sebagian penasihat hukum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak jelas pasal apa yang disangkakan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan, diberikan kebebasan untuk memberikan keterangan pada penyidik, ya. Tidak di bawah tekanan, tidak di bawah ancaman, ya. Diberikan keleluasaan. Teknik kami ya, di ruang pemeriksaan itu kita sudah pasang CCTV, kita rekam supaya dalam pelaksanaan pemeriksaannya bisa berjalan dengan baik, dan apabila di kemudian hari ada komplain, kita bisa buktikan dengan hasil CCTV, rekaman CCTV dimaksud. Kemudian kita juga jamin yang bersangkutan untuk dapatkan bantuan hukum di semua tingkatan. Kita juga bertanyakan nanti kepada yang bersangkutan apakah akan mengajukan saksi adecat atau ahli yang menguntungkan. Kita beri kesempatan kepada yang bersangkutan. Kemudian penggeledahan, ya, tentu saja ini juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Ya. Kita langkah-langkah penggeledahan tentu saja dalam rangka untuk melakukan penyitaan, sebagaimana tadi saya sampaikan di muka bahwa upaya untuk mengembalikan kerugian negara melalui aset tracing ini salah satunya melalui pendekatan penggeledahan ini. Ya. Selain itu kita juga untuk mencari bukti, ya, untuk memperoleh bukti yang cukup, ya, baik itu bukti-bukti yang sifatnya konvensional, dokumen, ya, ataupun yang digital evidence, ya, alat-alat bukti digital, kemudian bukti-bukti transaksi, ya, financial evidence, maupun scientific evidence, guna mendukung mengungkap kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak. Termasuk juga kita berupaya untuk mendapatkan bukti berupa uang tunai yang disimpan dalam rekening penitipan pada pelaksanaannya. Bapak dan Ibu sekalian, terhadap tersangka ini kita memang perlu cermati ya dalam pemeriksaannya, karena ini menentukan tersangka ini, karena ini merupakan objek peradilan. Jadi calon tersangka terlebih dahulu wajib kita periksa sebagai saksi. Nah, kecuali memang di tahap penyelidikan itu yang bersangkutan sudah pernah diperiksa. Jadi ketika menetapkan dia sebagai tersangka. Dan ini kita lakukan hati-hati, baik memperhatikan dengan cermat tentang mempertimbangkan syarat formil maupun syarat materialnya. Dalam penetapan itu, sebagaimana telah diatur di KUHP bahwa minimal terdapat 2 alat bukti. Sehingga apabila ada upaya untuk memperadilankan, kita sudah kuat, tidak asal-asalan.
Dan ini tentu kawan-kawan jaksa yang bertindak sebagai penyidik sudah memahami dan mencermatinya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Ini adalah mekanisme bagaimana proses tahapan-tahapan, bagaimana penyidikan, membuat laporan penyidikan, kemudian expose. Jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa penanganan perkara di kejaksaan itu dilakukan oleh tim. Jadi tidak ada dilakukan oleh individual pribadi, tetapi ini adalah teamwork, kerja bersama sehingga tahapan-tahapannya betul-betul diteliti secermat mungkin. Tidak boleh ada satupun langkah-langkah yang diambil itu ada kelalaian di sana. Sehingga betul-betul kita jamin kualitas penanganannya. Demikian juga upaya-upaya paksa dalam hal ini penangkapan, penahanan kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kita cermati sehingga tidak boleh ada salah penangkapan, kemudian ada penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu proses bagaimana tahapan-tahapan sejak adanya pelaporan, kemudian pembuatan penahanan, penyelidikan, penyidikan, serta proses-proses internal terkait dengan penyelesaian penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani. Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga kita memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa saksi yang keterangan sangat signifikan guna mendukung pembuktian dan atau saksi tersebut berpotensi menjadi tersangka dan tersangka wajib dilakukan pencegahan ke luar negeri. Ini kita dalam pengalaman penanganan perkara tindak pidana korupsi, apabila kita temukan ada indikasi pembuktian dalam penyidikan itu saksi yang kita periksa berpotensi menjadi tersangka, itu kita secepatnya melakukan pencekalan. Ya. Ini kita tidak boleh lengah apabila ada indikasi pihak-pihak lain yang bakal jadi kemungkinan besar bisa menjadi tersangka, secepatnya harus kita lakukan pencekalan. Demikian juga terhadap tersangka yang melarikan diri itu secepatnya harus kita tetapkan sebagai DPO. Ya. Dan dalam pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk kalau di internal kejaksaan itu ada Adjaksa Monitoring Center ya, dalam rangka untuk melakukan pelacakan pengejaran DPO. Kemudian tentu saja kita koordinasi dengan instansi terkait untuk penangkapannya. Kita lanjut aja ini peradilan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa sebagaimana kita maklumi terkait dengan kebijakan pimpinan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas ini, salah satu orientasinya adalah recovery aset, ya. Mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Kita akan sia-sia menangani satu korupsi apabila kerugian negaranya tidak ada yang kembali. Artinya kalau hanya sekedar menghukum badan si pelakunya, wah ini kebijakan tentang penanganan perkara yang berkualitas itu menjadi tidak bermakna. Jadi kita harus upayakan bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karenanya pelacakan aset ini sangat penting. Ya. Ini kita lakukan sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan data tentang keberadaan harta atau keberadaan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Nah, ini di Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung itu ada Kasubdit tentang pelacakan aset ini, khusus Kasubdit yang menangani tentang pelacakan aset. Jadi tugasnya menginventarisir, mencari data dan mengelola barang bukti dan benda sitaan. Diawali dengan pelacakan aset. Jadi
tim yang dibentuk untuk melakukan pelacakan aset ini wajib segera menyampaikan rekomendasi, saran pendapat mengenai hasil analisis untuk menentukan sikap mengenai status benda, ya, apakah dapat disita atau tidak ya, dari aset-aset yang telah dilacak itu tadi. Ya, apabila dapat disita, segera dilakukan penyitaan. Nah, ini juga tentu menjadi perhatian kita semua, ya, bahwa tidak semua barang atau benda milik tersangka itu bisa kita sita. Ya. Jadi kita jelas pastikan bahwa ketentuan pasal 39 KUHP itu kita taati tentang apa saja barang bisa disita. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, hadirin peserta kuliah umum ini mendengar bahwa banyak sekali protes dari beberapa pihak bahwa ada pihak ketiga yang beretikat baik, ternyata barangnya ikut tersita, ikut terblokir, itu tentu saja kita upayakan seminimal mungkin tidak terjadi demikian. Apabila terjadi, tentu kita carikan solusi penyelesaiannya. Dalam proses penyidikan, ini sering kita mendengar istilah justice kolaborator. Ini perlu saya sampaikan juga karena ini banyak disalahartikan. Di dalam tataran penegakan tindak pidana korupsi, ada yang mengartikan bahwa saksi pelaku itu otomatis justice kolaborator apabila ya, dia beretikat baik mendukung pembuktian tindak pidana yang kita sedang tangani. Nah, kami mempunyai pemahaman bahwa saksi pelaku yang bisa masuk kategori justice kolaborator adalah dia bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Nah, kemudian dia menunjukkan etikat baik mendukung pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi itu dimulai baik sejak awal penyelidikan, penyidikan, dan konsisten sampai di tahap penuntutan. Jadi kalau dia hanya mendukung pembuktian di tahap lead atau di tahap dik, kemudian di tahap penuntutan dia mencabut keterangannya, itu ya, kita tidak masukkan sebagai justice kolaborator. Kemudian penetapan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator tentu saja adalah didasarkan pada putusan pengadilan. Artinya nanti pengadilan lah sesuai dengan tuntutan jaksa, jaksa mengusulkan, kemudian pengadilan lah yang menetapkan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Ini akan dibuktikan dengan bagaimana penghukumannya, kemudian bagaimana kemungkinan fasilitas dan lain sebagainya terkait dengan bunyi atau isi putusan pengadilan. Sehingga konsistensi saksi sebagai pelaku ini dalam rangka memberikan keterangan sejak awal sampai dengan tahap penuntutan ini akan menentukan apakah dia bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator atau misalkan dia ditetapkan sebagai saksi pelaku yang beretikat baik membantu pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi. Ini banyak perbedaan persepsi di dalam penerapannya. Bahkan kawan-kawan yang di perlindungan saksi dan korban ini kadang-kadang sudah menetapkan sebagai justice kolaborator pada tahap-tahap awal. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata di tingkat, bisa saja dia di tingkat penyidikan mendukung, tetapi di tingkat penuntutan tiba-tiba memberikan keterangan yang berbeda. Nah, ini menjadi catatan kita, tentu saja menjadi catatan jaksa dalam rangka menentukan tuntutan pidana kepada yang bersangkutan. Bapak dan Ibu sekalian, terkait kebijakan penanganan perkara yang berkualitas, ada 4 hal yang menurut saya atau menurut kami kejaksaan menjadikan tolak ukur keberhasilan penanganan perkara yang berkualitas. Yang pertama tentang pengungkapan beneficiary ownership
atau BO. Nah, ini menarik ini ya, bahwa nilai penting pengungkapan pemilik manfaat atau beneficiary ownership pada tahap penyidikan adalah sangat tergantung pada akurasi atau ketepatan menentukan orang yang layak bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Jadi ini kan di dalam praktek di lapangan banyak sekali ada upaya-upaya untuk berusaha semacam menutupi siapa sebetulnya pemilik manfaat. Bahkan di dalam praktek di masyarakat itu ada dibuat perusahaan-perusahaan di mana direktur utamanya atau direksinya itu hanya asal-asalan. Ada dia buat tukang kebun sebagai direktur utamanya atau direksinya, ada dia buat supirnya, tetapi sebetulnya di dalam pelaksanaannya itu ada pengendalinya, ada pemilik manfaatnya. Jadi kita kalau penanganan tindak pidana korupsi ini kita kejar untuk bisa mengungkap siapa DO-nya atau beneficiary ownership-nya. Ini dalam rangka penyidik menemukan pola, tentu saja dalam hal ini penyidik berusaha untuk menemukan pola aliran uang atau hasil kejahatan lainnya mulai dari pelaku di lapangan sampai dengan pelaku intelektualnya. Itu diatur juga dalam ketentuan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari koperasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan teroris. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya semua elemen kejaksaan yang menangani tindak pidana korupsi ini sudah menjadi kebijakan pimpinan bahwa harus mencari ke siapa pemilik manfaatnya. Jadi tidak hanya menghukum yang ecek-ecek. Tidak hanya menghukum yang pihak-pihak yang hanya sekedar dijadikan tameng dalam melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan penggunaan keuangan negara. Jadi betul-betul kita cari siapa yang menikmati uangnya. Kemudian yang kedua, tentang aset tracing dan pengembalian kerugian keuangan negara. Nilai penting pemulihan aset adalah pengembalian keuangan negara. Ini kegiatan pelancaran aset ini oleh penyidik kejaksaan ini sudah kita siapkan SOP-nya, ada diatur dalam Keputusan Jaksa Agung 249 tahun 2020 tentang SOP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yakni standar operasional prosedur pelaksanaan aset yang meliputi tahap perencanaan, kemudian tahap profiling, pemetaan, pengumpulan informasi, serta analisa verifikasi data. Juga dilakukan cek fisik, identifikasi aset, dan kompilasi penyusunan laporan. Jadi, aset tracing ini merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tadi saya sampaikan di muka bahwa kita penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut umum perkara tindak pidana korupsi, wajib mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Ini langkah-langkah itu melalui kegiatan aset tracing. Jadi kita lacak follow the money-nya, kemana uangnya. Kita harus kejar dan harus berhasil mengembalikan itu. Jadi diminta kepada semua jajaran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi bisa mengembalikan keuangan negara yang dirugikan. Kemudian selanjutnya tentang pengungkapan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Bahwa nilai penting pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari predikat krim tindak pidana korupsi ini adalah untuk selain menemukan atau mengembalikan aset
yang dia telah lakukan, yang telah dia korupsi, juga dalam rangka menemukan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam menyembunyikan hasil korupsi itu. Baik itu yang bersama-sama menyembunyikan ataupun yang menikmati hasil korupsi itu. Maka kita berupaya untuk bisa mengungkap tindak pidana pencucian uangnya. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini, saya ingin ungkap sedikit kepada peserta kuliah yang berbahagia siang ini. Buang lagi ya. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita maklumi bahwa khususnya di internal kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka upaya mengungkap TPPU ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsinya. Jadi kita diwajibkan untuk mengejar kemana pulau demaninya, kemudian siapa-siapa pelaku yang ikut serta dalam upaya menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Jadi ini kita lakukan dan dalam praktek sudah kita banyak terapkan. Jadi kita cari bagaimana penempatan dana yang dihasilkan dari tindak pidana kejahatan dalam keuangan, kemudian kita juga mencari siapa pelaku layaringnya, integrasinya, yang menikmatinya. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini, ingin saya sampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, dan ini sangat dinamis di lapangan, terutama terkait ketentuan pasal 69, di mana dalam pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ini mengandung makna bahwa ketika kita menyidik tindak pidana pencucian uang, kita bisa melakukan bersama-sama dengan tindak pidana asalnya atau predikat krimnya. Artinya, kita wajib membuktikan tindak pidana asalnya atau predikat krimnya, tetapi bisa dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang. Tidak mungkin kita tidak membuktikan predikat krimnya lebih dahulu. Karena apa? Karena ini sangat menentukan tentang keabsahan formil. Karena terkait dengan tindak pidana korupsi ini, kewenangan menyidiknya tidak semua pihak bisa. Oleh karenanya, kita wajib membuktikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah diawali oleh predikat krimnya tindak pidana korupsi. Karena ini akan sangat menentukan kewenangan siapa yang berhak menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Karena kewenangan penyidikan tindak pidana asal merupakan syarat bagi penyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan pasal 74 TPPU, bahwa di mana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan TPPU yang predikat krimnya tindak pidana korupsi. Nah, terkait pasal 74 ini ada perkembangan. Terkait pasal 74 ini ada perkembangan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2021 bahwa kalau di pasal 74 di dalam Undang-Undang TPPU, Undang-Undang 8 2010 ya, itu secara limitatif dijelaskan bahwa penyidik TPPU yang berwenang itu hanya ada 5, ini KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, kemudian
pajak dan kepabeanan, penyidik pajak dan penyidik kepabeanan. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2021, ini semua penyidik PPNS sebagaimana perkara yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ada 26 perkara di pasal 2 itu. Kemudian di huruf terakhirnya itu ada ketentuan bahwa di mana terhadap perkara yang ancaman terhadap tindak pidana yang ancamannya di atas 4 tahun, itu bisa juga di TPPU-kan, maka semua penyidik PPNS itu berwenang. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2021 itu memperluas kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Jadi tidak hanya terbatas kepada 5 penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga kejaksaan dalam hal ini, kalau dulu kita di tingkat peratut dan tingkat penuntutannya hanya menerima tindak pidana pencucian uang yang di tindak pidana predikat krimnya atau tindak pidana asalnya disidik oleh 5 penyidik sebagaimana ketentuan pasal 74 Undang-Undang TPPU, tetapi mulai adanya putusan MK itu, putusan MK 15 tahun 2021 tadi, kita kejaksaan menerima semua TPPU yang disidik oleh PPNS sebagaimana diatur dalam pasal 2 tindak pidana pencucian uang. Ini perkembangan terbaru sejak ada putusan MK itu, kita akan tindak lanjuti. Artinya kalau penyidik Balai POM bisa menemukan TPPU, ya kita akan terima. Kemudian penyidik lingkungan hidup atau penyidik lain yang sebagaimana ketentuan tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 tindak pidana pencucian uang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang terakhir tentang ada 4 indikator yang bisa kita jadikan acuan dalam menilai apakah penanganan perkara itu berkualitas atau tidak adalah tentang penetapan korporasi sebagai tersangka dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ini tentu saja kita pahami ada 2 pendekatan teori yang kita pahami. Pertama tentang pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Ini suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana dilakukan oleh orang lain. Terjadi dalam hal perbuatan dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri atau tidak pidana tidak mempunyai kesalahan. Jadi kalau silakan menurut strict liability, satu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa perlu dibuktikan ada ada tidaknya unsur kesalahan. Inilah dasar kita mengangkat atau menjadikan koperasi sebagai tersangka dan dilakukan penuntutan. Nah, ini dalam perkembangan penanganan perkara oleh kejaksaan ini dijadikan tolak ukur keberhasilan atau berkualitas tidaknya penanganan perkara tersebut. Jadi karena biasa dalam praktek hasil-hasil tindak pidana korupsi itu masuk menjadi aset korporasi. Jadi apabila korporasinya tidak ditangani secara tuntas, maka kita akan sulit untuk bisa mendapatkan pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi ini bukan bagian yang dijadikan patokan, dijadikan acuan bahwa penanganan perkara itu harus tuntas sehingga penanganan perkaranya berkualitas. Artinya baik kita mengejar pemilih manfaatnya, menjadikan tersangka pemilih manfaatnya, kemudian kita menyita aset-aset dari pemilih manfaatnya, kemudian kita terapkan tindak pidana pencucian uangnya, kemudian kita jadikan korporasi sebagai tersangka,
untuk bisa mendapatkan upaya maksimal untuk bisa mendapatkan aset-aset yang masuk ke dalam korporasi yang korporasi dimaksud tentunya. Kemudian ini upaya untuk mendapatkan, kita beberapa pendekatan yang kita lakukan untuk bisa merumuskan bagaimana pelaku tindak pidana itu menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang kita tangani. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah terlalu banyak bercerita tentang bagaimana mekanisme kerja di internal kejaksaan dalam rangka melaksanakan peran menangani perkara tindak pidana korupsi. Memang ini tidak menarik tentunya untuk diketahui oleh pihak luar, tetapi ini lebih kepada konsumsi internal kejaksaan. Namun demikian, sebagaimana tadi saya sampaikan, pemahaman tentang bagaimana mekanisme internal kami ini penting diketahui oleh semua pihak dalam rangka kita bersama-sama ikut mengawal agar penanganan tindak pidana korupsi itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Artinya jangan sampai penanganan perkara tindak pidana korupsi itu tidak tepat, bukan perbuatan material yang terungkap, malah justru bisa mengakibatkan hal-hal lain yang justru mencederai rasa keadilan. Oleh karenanya, kesempatan kuliah ini saya sampaikan kepada forum yang berbahagia ini, sehingga nanti ke depannya dengan pengetahuan kita tentang bagaimana internal kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi ini akan bisa dijadikan acuan untuk membantu meluruskan, membantu memotivasi, membantu kawan-kawan penegak hukum khususnya kejaksaan bisa menangani secara baik dan benar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya sampai pada poin bagaimana upaya kejaksaan dalam mereka membangun budaya hukum. Tadi di muka sudah saya sampaikan bahwa melalui kerja framework yang baik, artinya kejaksaan memerankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan beracara yang baik, dengan bekerja sesuai dengan sistem yang benar, sebagaimana baik diatur oleh KUHAP maupun SOP internal kejaksaan, maka itu tentu akan berpengaruh pada meningkatkan upaya perbaikan di semua sektor. Artinya, karena ini sifat manusia, biasanya apabila dia ditangani secara baik dan benar, apabila penanganan itu berjalan sesuai dengan ketentuan, maka itu akan dijadikan acuan, akan dijadikan contoh bahwa yang begini baik, yang ini tidak baik, yang begini benar, yang ini tidak benar. Dan ini akan menuntun orang untuk tidak melakukan. Jadi memberikan deterrent effect. Jadi melalui penegakan hukum dengan implementasi pedoman penanganan perkara yang berkualitas, ini kami berupaya untuk bisa memberikan atau melakukan perubahan terhadap budaya hukum. Sehingga upaya penanganan yang berkualitas ini akan sekaligus memaksa terjadinya perubahan pada sektor koruptif menjadi lebih akuntabel, transparan, dan meningkatkan indeks kepatuhan terhadap peraturan. Saya yakin apabila penegak hukum itu bekerja dengan ketentuan beracara yang benar, kemudian didukung dengan integritas yang baik, ini akan sangat mempengaruhi kepada semua sektor yang tadinya koruptif, ini akan mengalami perubahan. Artinya contoh misalnya pengadaan barang dan jasa. Ketika lelang saja, apabila kita bisa temukan bahwa pelaksanaan proses lelang itu ada indikasi penyimpangan atau melakukan penyimpangan, dan itu kita ungkap, kita jadikan PMH atau perbuatan melawan hukum dalam membuktikan satu tindak pidana korupsi, maka ke depannya pola-pola yang begitu mudah-mudahan bisa berubah, tidak dilakukan lagi. Dan kita banyak tahu nih, pelelangan
itu hanya sandiwara aja, semuanya sudah dikondisikan. Bahkan banyak kasus itu yang membuat dokumen lelang itu adalah rekanan yang akan dimenangkan. Jadi yang menentukan itu adalah pihak-pihak yang memang nantinya akan jadi pemenang. Nah, itu contoh-contoh kasus-kasus yang konvensional begitu. Nah, dengan adanya penanganan perkara yang berkualitas, kita menempatkan fakta-fakta itu, kita publikasikan fakta-fakta itu, kemudian dilakukan penindakan yang tepat. Mudah-mudahan pola-pola yang demikian itu bisa berubah, ya. Sehingga yang tadinya tidak akuntabel menjadi akuntabel, yang tadinya tidak transparan menjadi transparan. Pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ini kami contohkan dalam pola-pola penanganan perkara yang berkualitas ini sudah kami terapkan. Sebagai contoh adalah dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Jadi dalam kasus Jiwasraya ini kerugian negaranya 16T lebih, dan kami sudah berhasil menyita itu, ya, dan kembali semuanya. Ya. Bahkan kalau dihitung dari jumlah nilai penyelamatan kerugian negaranya itu lebih, karena kami ada poin keuntungan dari penggunaan dana yang dia korupsi itu kita sita juga. Jadi mengacu ke pasal 18 ayat 4 ya, ayat 4 Undang-Undang Tipikor itu bahwa keuntungan itu bisa kita sita juga. Ketika dia proses melaksanakan hasil korupsinya itu kemudian ada keuntungannya bisa kita sita juga. Ini luar biasa nih ya. Di kasus Jiwasraya ini kita bahkan bisa menyelamatkan keuangan negara itu total, bahkan lebih. Karena ada keuntungan yang bisa kita selamatkan. Dan di kasus Asabri ini juga kita terapkan. Dua perkara ini semuanya terkait dengan pasar saham. Jadi harapan kita dengan penanganan Jiwasraya dan Asabri ini, bagaimana dinamika pasar saham ini akan menjadi lebih baik, kemudian investasi juga akan menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan. Sehingga kedepannya tentu saja akan memberikan situasi yang lebih sehat lagi untuk peningkatan investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Ini pola penanganan perkara yang berkualitas. Sehingga dengan pola ini kami meyakini penanganan korupsi ke depan itu akan lebih terarah, akan lebih menemui sasarannya, sehingga tidak ada penanganan yang tidak memberikan dampak positif bagi penegakan hukum maupun bagi pihak-pihak yang bersentuhan dengan pengelolaan keuangan negara. Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya akui bahwa karena ini bicara tentang bagaimana proses internal kejaksaan dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum, khususnya penindakan tindak pidana korupsi, ya, mungkin kurang menarik, ya. Tapi ya ini fakta ini perlu diketahui oleh kita semua. Dalam penutup penyampaian saya ini, saya ingin memberikan satu simpulan bahwa implementasi pedoman penanganan perkara berkualitas yang sudah menjadi kebijakan pimpinan kami di Kejaksaan ini sebagai upaya untuk memperbaiki budaya hukum di bidang investasi, bahkan lebih luas lagi budaya hukum di semua aspek yang bersentuhan dengan penggunaan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah agar menjadi lebih akuntabel, transparan, serta memperbaiki iklim investasi yang lebih bersih, sehat guna peningkatan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian upaya perbaikan sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus secara berkesinambungan,
meliputi substansi, struktur maupun budaya hukum, tentu saja dengan menerbitkan regulasi, pedoman atau petunjuk teknis penanganan perkara, serta upaya-upaya untuk menutupi kelemahan atau kekosongan ketentuan perundang-undangan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja semuanya ini perlu partisipasi kita, partisipasi aktif kita dalam kerangka mensupport, ya, memberikan masukan, memberikan koreksi kepada aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum tidak pidana korupsi, agar penanganannya betul-betul jelas, objektif, dipilih. Sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa kalau jaksa menangani korupsi itu tidak perlu dipuji, ya. Dan kepada kawan-kawan kejaksaan, menangani korupsi itu adalah tugas kita. Jadi memang tugas dan kewajiban kita menangani atau melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Ada fungsi intel untuk melakukan pencegahan, ada fungsi penindakan yang dilakukan oleh Piksus, dan fungsi Piksus ini juga tentu mengandung maksud juga melakukan deterrent effect, memberikan pencegahan. Jadi tidak perlu dipuji apabila kejaksaan menangani korupsi. Tetapi apabila kejaksaan dalam penanganan korupsi tidak benar, ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian dengan ketentuan, itu yang perlu menjadi perhatian. Perlu menjadi bagian tanggung jawab kita semua untuk bisa memberikan masukan, memberikan pengawasan, evaluasi, sehingga kedepannya penanganan tindak pidana korupsi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kepada semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penyampaian yang ya mungkin tidak tertata dengan baik, ya, penyampaian yang terputus-putus, ya, karena saya akui memang kalau praktisi begini saya menyampaikannya tentu saja beda kalau Pak Dr. Edi yang menyampaikan sistematis dan teorinya tentu matang, ya. Tetapi ini penyampaiannya terputus-putus, artinya bahan-bahan ini juga bahan-bahan ketika saya menyampaikan sosialisasi kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia. Tetapi pada intinya adalah bahwa kejaksaan telah berusaha secara maksimal untuk bisa memerankan kewenangannya dalam penanganan tindak pidana korupsi, ya. Dan upaya maksimal itu adalah bagaimana supaya penanganan itu berkualitas. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada penyimpangan dan semuanya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pak Dr. Edi Ripai, moderator, saya rasa ini pengantar diskusi kita siang ini. Mudah-mudahan penyampaian yang tidak tertata ini ya bisa diterima oleh kawan-kawan semua dan bisa ditangkap, ya. Dan saya siap untuk kita berdiskusi. Saya rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta dapat untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui Zoom, juga bisa di chat, ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya, sebutkan namanya ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin. Pak, sehat Pak? Pak Sri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Pak. Masih kenal Pak? Siapa ya? Akmal Pak. Ya? Akmal Pak. Akmal. Siapa? Waduh. Masih kenal Pak? Mana ya, wajahnya nggak kelihatan. Siap. Ya Pak. Yang mana, yang mana? Siapa? Oh iya, wis. Akmal. Kok kamu kuliah di Unila ya, Mal? Siap, siap. Iya Pak, siap Pak. Aduh. Pak Akmal ini kasih saya di Kepulauan Riau, Pak. Pak Edi. Ya, saya Kajatinya, dia salah satu staf saya nih. Di ini ya, di Bandung. Bintan Pak. Bintan Pak. Bintan, Pak. Siap. Siap Pak. Silakan Mal. Gimana Mal? Ya Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin Pak. Ingin bertanya Pak, kebetulan di tempat sekarang saya sudah di Bengkulu Pak, kasih datun di Bengkulu Pak. Oh ya, oke. Ya, izin bertanya Pak,
kebetulan kami khususnya di Kejaksaan Negeri Kaur, Pak, ada menangani perkara tipikor, Pak, itu di Dinas Perhubungan, Pak. Nah, kemudian sekarang sudah mau tahap penuntutan, Pak. Jadi terhadap tipikor tersebut kami ada menetapkan tersangka TPPU, Pak. Nah, jadi menentukan tersangka TPPU di sini yang keberhasilan kita adalah mengungkap tindak pidana korupsi adalah yang seperti Bapak bicarakan, mungkin saya salah, mohon izin Pak, adalah kita penjara itu adalah upaya terakhir. Seperti gitu Pak. Mungkin saya salah Pak, tadi Bapak mengenai dengan upaya kita ada pengembalian kerugian keuangan negara seperti Bapak mengatakan tadi bahwa 16 triliun asabri Pak, itu suatu kerja yang bagus di pihak kejaksaan. Dan saya ingin tanyakan Pak, kebetulan di kami juga Pak ada menangani TPPU Pak, di sini masih di keraguan lah gitu Pak kan. Jadi kan untuk menentukan aliran dana tersebut kemana-kemananya itu kan pastikan kita memerlukan PPATK kan seperti gitu Pak. Nah apabila gini Pak, apabila kita tidak menggunakan misalnya PPATK untuk dijadikan ahli Pak seperti itu, cuma berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain, apakah dampak kita di penuntutan nanti Pak, apakah bisa untuk pembuktiannya bisa, karena kita kan untuk membuktikan seseorang itu bersalah apabila ada keterangan saksi, petunjuk, surat dan lain-lain. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Pak Asri langsung untuk menjawab. Baik, makasih Pak Adinda Akmal. Jadi prinsip memang kita sebetulnya menggunakan TPPU itu dalam rangka pertama tadi saya sampaikan, kita ingin mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Kemudian kedua, karena ini kan pola kejahatan, kita ingin pelaku-pelaku yang sengaja ikut bersama-sama dengan pelaku predikat krimnya menyembunyikan hasil kejahatan itu ditindak juga supaya dia tidak mengulangi lagi. Kan tadi saya sampaikan bahwa penindakan tindak pidana korupsi ini harus mempunyai akses kepada perbaikan sistem, kemudian perbaikan budaya. Jadi supaya ke sana. Nah, oleh karenanya harus dimaksimalkan ada upaya untuk apabila di tingkat pengungkapan predikat korupsi ini itu kita belum mencapai hak pengembalian yang maksimal, ya kita harus kejar ke TPPU-nya. Tentang PPATK itu bukan satu-satunya bukti, ya. Jadi sepanjang kita bisa membuktikan bagaimana placementnya, bagaimana layeringnya, kemudian interrogatingnya, perubahan kemana, dan itu bisa kita amankan, bisa kita dapatkan, tanpa PPATK nggak ada masalah. Cuman biasanya memang agak sulit, karena itu kan melacak aliran dana, jadi agak sulit. Kecuali kalau memang kan begini, tadi saya sampaikan di awal bahwa ada saksi pelaku yang bisa pada akhirnya nanti ditangani dan dia bisa menjadi JC. Nah, apabila dia membantu mengungkap itu, Bapak, ini hasil korupsinya dia belikan tanah di sana, dia hasil korupsi ini dia simpan di sana, kemudian kan itu bisa jadi keting buis yang bisa membuktikan untuk pengungkapan TPPU-nya. Nah, ini saya rasa ini bisa. Jadi Akmal nggak usah khawatir mengenai ini, silakan aja ditangani. Dan memang sekarang ini ada upaya untuk bagaimana supaya kita setiap tindak pidana yang mungkin dibuktikan TPPU-nya ditangani TPPU-nya. Karena ini kita disorot oleh dunia juga nih terkait dengan penggunaan instrumen TPPU ini. Jadi ini menjadi perhatian kita. Dan kemarin barusan 1 bulan yang lalu saya hadir ketika Pak Menko Polhukam meresmikan ini keikutan serta kita di forum TPPU dunia itu. Ya. Gitu ya, Mal ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Amin, makasih. Ya, selanjutnya dipersilakan pada Japrianto. Silakan Japrianto. Terima kasih Pak. Advokat. Ya Pak. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Salam kenal Mas. Putus Mas. Oh iya Pak, izin saya Japrianto, Pak Dr. Asri Agung. Ya, Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi Pak adalah salah satunya mengenai peran jaksa dalam pemberantasan dalam kaitan tentang penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi Pak. Izin bertanya,
bagaimana Pak dengan kaitan pencegahan Pak? Pencegahan misalkan kalau dulu saya ingat itu di Kejaksaan itu ada TP4 Pak kalau nggak salah. Dalam pengawalan misalnya contohnya dalam mulai dari pembentukan KUA PPAS di dalam suatu daerah sehingga APBD itu dibuat dengan benar. Kemudian misalkan kalau itu ada alokasi khusus dana dari pusat kepada daerah itu dapat juga tersalurkan dengan benar dan dipergunakan dengan sebenarnya sehingga tidak melulu kita dalam proses penegakan hukum adalah misalkan mengejar menghukumnya Pak, tetapi mencegah. Nah, seperti LP Tangerang sendiri over capacity akhirnya terjadi peristiwa yang sangat memilukan juga Pak, tahanan-tahanan di sana terpanggang dan seterusnya. Nah, yang kedua Pak, selain daripada tadi sumber daripada laporan masyarakat, apakah juga dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan RI itu juga melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya penyadapan Pak kepada diduga-diduga seperti penegak hukum yang lainnya ada sumber-sumber daripada penyadapan atau ITE Pak gitu. Demikian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Asri. Baik, makasih Mas Japrianto. Jadi terkait upaya pencegahan, tadi saya sampaikan lebih kepada penindakan, peranan kejaksaan dalam penindakan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa penindakan itu juga included ada upaya pencegahan. Apabila tadi saya sampaikan, apabila penindakan itu berkualitas, itu insya Allah dampaknya akan mencegah hal-hal lain, apa pihak-pihak lain untuk melakukan. Karena begitu striknya penanganan tindak pidana korupsi itu dari hulu sampai hilir harus kita lacak dan kemudian kita tindak. Tetapi saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini bahwa memang sisi pencegahan itu dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Datun dan Intel. Datun ada pendampingan namanya, pendampingan hukum. Kemudian Intel ada pengamanan. Kalau dulu TP4 itu sekarang bahkan di Intel itu ada kasihnya, kasih D, kasih pengamanan proyek strategis nasional ya, atau proyek strategis daerah. Nah, itu tugasnya itu. Jadi secara formal Datun melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan itu tidak berisiko hukum di kemudian hari. Jadi secara formal dilihat ini dasar hukumnya tepat atau tidak. Kemudian pengamanan oleh Intel itu lebih kepada bagaimana melihat operasionalnya, supaya dalam operasionalnya tidak terjadi penyimpangan, baik itu penyimpangan personal, personalnya tidak kena suap, tidak melakukan kolusi dan lain sebagainya. Kemudian tidak terjadi penyimpangan fisik, artinya pembangunan kalau itu merupakan pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan spek, tidak terjadi pengurangan volume dan lain sebagainya. Kemudian pengamanan sarana dan prasarana. Artinya kegiatan itu mesti berjalan tanpa ada kendala. Jadi dua bidang itu memang sesuai dengan tusi yang ada di Ortala Kejaksaan itu diberi tugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan dan pengamanan. Kemudian terkait dengan apakah penanganan korupsi itu hanya bersumber pada laporan masyarakat, tidak ya. Jadi sangat-sangat dimungkinkan kejaksaan itu berinisiatif sendiri. Bahkan saya kadang-kadang membuat telahan itu didasarkan pada pandangan. Kita kan ada kegiatan on the spot gitu, melihat wah, kok ini pembangunannya waktunya sudah lampau, kemudian fisiknya begini. Nah, ini kan jadi tanpa laporan masyarakat pun kita bisa membuat percelahan, ya. Kemudian kita kaji, ya. Tapi tadi dengan pola yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga betul-betul apa kajian kita itu tidak mengada-ada. Yang penting kita bekerja benar, tidak by design, tidak by order, betul-betul kita laksanakan secara objektif, dan itu banyak ya, bukan hanya sumber laporan masyarakat saja. Saya rasa begitu Pak Japrianto. Oh, terkait penyadapan ya. Memang kita tidak melakukan penyadapan, tetapi dalam prakteknya fungsi Intel kita bekerja. Jadi Intel itu selain dia fungsi pengamanan tadi,
Dia ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya deteksi dini. Saya kasih contoh, ini ada misalnya Intel Kejagung itu dia ada turun ke daerah, dapat informasi, ada kegiatan apa itu memasukkan impor salah satu komoditi. Padahal itu di dalam ketentuannya tidak boleh. Nah, itu langkah-langkah begitu dilakukan oleh Intel dan nanti hasil data yang didapat oleh Intel disportingkan kepada dikirim ke Bitsus untuk dikaji. Apakah ini dengan memasukkan ini akan berdampak kepada kerugian tidak, menimbulkan kerugian perekonomian tidak. Nah, itu. Ini contoh apa itu kegiatan kita. Selain itu fungsi intelijen juga untuk mengejar DPO tadi saya sampaikan. Ya, kegiatan kita untuk mengejar DPO. Nah, kalau pengejar DPO itu ya kita melacak. Ya. Jadi melacak, mendeteksi menggunakan sarana IT, sarana digital, bisa melacak melalui handphonenya, bisa melacak melalui handphone teman-temannya dan sebagainya. Itu pola intelijen lah. Ya. Saya rasa demikian Pak Dr. Edi. Ya, selanjutnya ada wanita nih, Bies, silakan Bies. Di unmute dulu ya. Ya, silakan Bies. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini aku mau bertanya Pak terkait kasus yang baru-baru ini lagi naik, yaitu kasus Juliari Batubara ya Pak. Beliau kan udah divonis 12 tahun penjara. Tapi ada salah satu hal yang meringankannya, yaitu karena beliau sudah tersiksa atau menderita karena hujatan masyarakat. Nah, itu tuh termasuk salah satu hal yang meringankan hukuman Juliari. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah hal yang meringankan terhadap seorang terpidana itu tugas jaksa juga Pak? Kemudian dalam kacamata hukum, hal-hal yang meringankan seperti itu tuh apakah dibenarkan atau tidak gitu? Karena saya tuh baru kali ini mengetahui kalau misalnya hujatan dari masyarakat terhadap terpidana korupsi itu menjadi salah satu hal yang meringankan hukuman seperti itu Pak. Makasih Pak. Ya, silakan Pak Asri Agung Putra. Baik, Des. Saya agak tertarik juga nih ya. Masa dihujat kemudian meringankan. Jadi jaksa itu sejak tahap penyidikan, ya, tadi saya sampaikan sejak tahap penyidikan itu sudah berupaya mempelajari secara sesama, termasuk sifat-sifat si tersangkanya ini. Artinya kalau dia sejak penyidikan sudah bersikap baik, mengungkap, membantu pengungkapan kasusnya, menceritakan modusnya, memberitahu di mana asetnya dan sebagainya, ini tentu menjadi pertimbangan. Demikian juga di persidangan, apabila dia di persidangan menunjukkan itikat baik, ya, dengan tidak berbelit-belit, ya, mengakui, ya, menceritakan semua kejadian, tentu akan ini menjadi pertimbangan. Karena faktor meringankan atau memberatkan itu terkait dengan hukuman, ya, tentang stigma hukumannya. Artinya kita kan menghukum itu adalah memperbaiki kondisi psikologis pelaku. Ya. Jadi kita kan tahu sekarang ini namanya lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Kalau dulu penjara, sekarang ini lembaga pemasyarakatan. Artinya kita ingin memperbaiki si pelaku. Ya, pelaku itu kita anggap sakit dengan melakukan kejahatan. Oleh karena kita mesti lihat aspek pelakunya yang paling dominan kita lihat. Adakah dia menunjukkan sifat-sifat yang bisa meringankan, atau sebaliknya justru dia justru lebih banyak yang memberatkannya. Misalnya dia berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, kemudian dalam persidangannya dia malah justru salah dan macam-macam, itu bisa jadi pertimbangan untuk memberatkan hukumannya. Tapi kalau dihujat, ya saya hujat itu menjadi alasan meringankan. Menurut saya itu nggak ada korelasinya dia dihujat dengan perbuatan yang dia lakukan.
Jadi saya rasa begitu, Dias ya. Jadi kepentingan kita menemukan alasan meringankan dan memberatkan itu dalam rangka untuk stigma penghukumannya. Saya rasa demikian Pak Edi. Ya, selanjutnya ini ada Tri Maradona. Ini polisi di Krimsus Polda Lampung. Silakan Pak Tri. Ya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Asri. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Terima kasih Pak ini Pak Tri. Izin Pak Asri, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan surat edaran nomor 22, seingat saya 22 tahun 2021 terkait dengan penetapan status tersangka sekaligus kewenangan dalam hal menghitung kerugian negara. Nah, dalam hal ini dalam surat edaran itu yang pada intinya isinya ya ini dapat menetapkan tersangka dengan cukup menggunakan 2 alat bukti yang sah tanpa harus menunggu hasil dari kerugian negara yang dikeluarkan baik dari BPK, BPKP ataupun akuntan publik yang sah. Nah, dalam hal ini kami muncul case terutama di Polda Lampung. Mungkin Pak Edi sendiri sangat paham dan sangat detail sekali terkait dengan perkara ini. Pada saat berjalan kami menetapkan status tersangka tindak pidana korupsi dalam hal ini belum keluar hasil kerugian negara dari BPK RI. Sehingga pada saat itu kami diprapit dan hasil putusan prapit itu dimenangkan oleh pemohon dalam hal ini karena pada poin intinya mengabulkan permohonan dari pemohon terkait dengan penetapan tersangka. Yang kedua, membatalkan status penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari tindak pidana dari Tipikor. Nah, dalam hal ini kami kemarin juga merujuk dari edaran 22 tersebut berkaitan dengan menemukan 2 alat bukti yang sah sehingga kami berkeyakinan kuat dan didukung dengan hasil potensi penghitungan kerugian negara yang kami dalami sendiri bersama dengan ahli dari konstruksi sehingga kami bisa memastikan bahwasanya ada kerugian negara di sana. Walaupun secara resmi dari BPK belum mengeluarkan hasil audit dari penghitungan kerugian negara. Sehingga pada saat itu pemohon memenangkan dan hakim mengabulkan. Jadi begini pertanyaan Pak, apakah dalam hal surat edaran tersebut, apakah bisa menjadi landasan pedoman kami dalam hal menentukan atau menetapkan status tersangka dalam tindak pidana korupsi? Karena pada saat dilaksanakannya sidang prapit, hakim punya pendapat tersendiri, dia masih berfokus pada putusan MK 21 terkait dengan pasal 2 dan 3, lebih fokus pada bila hasil kerugian negara sudah muncul, barulah ada keyakinan tindak pidana korupsi itu ada. Mohon kiranya dapat tanggapan Pak terkait dengan hal ini. Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua, ada juga case terkait dengan tindak pidana korupsi, di mana pada saat berjalannya tindak pidana korupsi, seiring itu juga TPPU-nya juga dijalankan. Nah, pada saat dalam proses penyidikan, terus penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, terdakwa sudah mengembalikan secara full kerugian negara. Nah, di mana pada saat itu setelah diputuskan dan mengembalikan secara total kerugian negara, untuk case TPPU-nya ini masih berjalan Bapak. Nah, sehingga pada saat dilaksanakan ekspos di kejaksaan ada beberapa saran sehingga menjadi masukan juga buat kami bagaimana langkah untuk memberikan kepastian terkait dengan TPPU-nya sehingga ada kepastian bahwasanya TPPU ini apakah harus tetap lanjut atau dihentikan pada tingkat penyidikan. Mohon tanggapannya Bapak. Terus yang ketiga terkait dengan mulainya berjalannya pandemi COVID-19 dari mulai 2020 sampai 2021, pemerintah telah banyak memberikan kebijakan terkait dengan bantuan baik mulai dari bantuan sosial, dari mulai sembako sampai dengan PKH segala macam melalui Menteri Sosial. Terus yang kedua, ada juga pemerintah memberikan
bantuan mulai dari bantuan santunan COVID untuk pasien COVID sampai dengan intensif tenaga COVID. Nah, yang ini kami tanyakan terkait dengan intensif tenaga nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien COVID ini. Memang pada saat berjalan pemberian intensif, mekanisme dari mulai pengajuan dari pihak rumah sakit sampai dengan dinas kesehatan, terus alur sampai dengan pencairan dan langsung didistribusikan oleh tenaga nakes, memang sudah dilaksanakan sesuai dengan alur dan pola pemberian intensif tenaga nakes. Nah, dalam hal ini muncul permasalahan, ada ini mungkin bahasanya pemotongan, tapi di lapangan itu muncul sukarelawan dari tenaga nakes terkait dengan memotong intensif mereka sendiri untuk diberikan kepada tenaga nakes yang memang belum menerima dana intensif, memang tidak masuk secara langsung dalam penanganan pasien COVID, dan mereka dibagi sesuai dengan dengan tingkatan indikator dari pemberian intensif tersebut, mulai dari dokter spesialis sampai dengan PHL yang memang mengurusi sampai dengan jenazah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, apakah dengan modus sukarela tersebut terkait dengan pemotongan ini, apakah pihak dari manajemen rumah sakit itu dalam hal ini kan memang kami pernah sampaikan ke BPK bahwasanya pemotongan itu memang tidak boleh dilakukan bila mana itu dilakukan oleh pihak manajemen dan terinstruksi dan melalui dinas terkait. Nah, namun dalam hal ini terkait dengan sukarela yang dituangkan melalui kesepakatan dari pihak nakes kepada manajemen dan untuk diberikan pada nakes yang tidak terlibat secara langsung terkait dengan pasien COVID ini, apakah itu ada PMH-nya terkait dengan pemotongan dana COVID tersebut? Mohon pencerahannya, Bapak. Ya, Pak Asri, ada 3 pertanyaan cukup panjang juga. Silakan Pak Asri Agung. Baik, yang terkait yang pertama tentang hasil audit perhitungan kerugian negara. Ini saya ingin cerita dulu nih. Ini munculnya surat edaran Jampisus ini ketika kita di RDP dengan Komisi 3 itu ada pertanyaan bahwa kok ada di tempat kami dari salah satu peserta itu, kok ada di tempat kami udah buru-buru menetapkan tersangka, ternyata hasil auditnya belum ada, udah buru-buru menetapkan tersangka. Pak, siapa tadi Pak namanya, Pak Tri, Pak Bapak penyidik. Tri Maradona. Pak Tri Maradona. Jadi hakikatnya menetapkan tersangka itu kan di dalam proses penyidikan tuh nggak ada ketentuan harus ada alat bukti hasil audit. Ya. Jadi sepanjang kita dengan bukti yang cukup, kita sudah jelas tahu ada indikasi kerugian negaranya, kita bisa menetapkan tersangka. Nah, auditor itu fungsinya untuk menentukan jumlah kerugian negaranya, bukan menentukan ada atau tidaknya. Jadi kalau ada atau tidaknya itu kita bisa berdasarkan alat bukti lain kita bisa tetapkan itu. Nah, ketika kita yakin ya, dengan alat bukti yang kita dapatkan bahwa itu ada kerugian negaranya, sambil menunggu perhitungan kita bisa menetapkan tersangka. Itu dulu asal mulanya muncul edaran itu. Dan itu kita terapkan di kejaksaan. Ya, masalah hakim ternyata beda pandangan, itu namanya dinamika persidangan ya. Tapi begitu. Dan saya yakin itu bisa jadi acuan. Bisa jadi acuan. Kalau PH tentu saja dia keberatan. Pak Edi mungkin keberatan itu bahwa perlu ada hasil audit dari lembaga yang berwenang. Dan putusan MK kan sudah jelas itu bahwa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara itu bukan hanya 1-2 pihak, banyak. Bahkan API pun bisa diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara itu. Jadi saya tetap konsisten Pak Ramadona ya, bahwa dari edaran itu bahwa dengan dua alat bukti yang cukup ya, dengan alat bukti yang cukup kita bisa menetapkan tersangka. Ya. Kemudian yang kedua terkait TPPU, ya, ketika dalam penyidikan tindak pidana asalnya pengembalian kerugian negara sudah bisa dimaksimalkan, bagaimana TPPU-nya? Ya. Saya tadi sampaikan ketika kita
membahas tentang TPPU tadi, bahwa orientasinya selain upaya untuk mengejar pengembalian keuangan negara atau melihat follow the money-nya, juga kita memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang sengaja, terutama terhadap mereka yang pelaku pasif, pelaku aktif, ya, bagaimana pasal 3, pasal 4 Undang-Undang TPPU, Undang-Undang 8 2010, ya. Ya, mereka sengaja membantu menyembunyikan. Ini perlu dikasih penghukuman, ya. Tapi memang dalam prakteknya, ketika kerugian negara yang ditimbulkan itu sudah berhasil diselamatkan, ya udah agak ogah-ogahan ini penyidik. Nah, ini yang diminta oleh kawan-kawan PPATK supaya kita tetap menerapkan TPPU. Karena ini penting dalam rangka konsistensi penanganan tindak pidana korupsi ini tadi. Jadi orientasi menyelamatkan keuangan negara serta penghukuman kepada pihak-pihak, terutama yang saya sampaikan tadi adalah pelaku aktif, ya. Baik itu pasal 3, pasal 4 tindak pidana pencucian uang. Ya. Kemudian terkait pandemi COVID, ya, ini ada pemotongannya. Saya rasa itu pendekatannya simpel saja. Sepanjang memang tidak ada mens rea untuk menyalahgunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, saya rasa ini bisa menjadi alasan untuk mentolerirnya. Apalagi itu apabila satu institusi bekerja sama-sama menghadapi ini, kan ada ada penugasan yang beda-beda tentunya. Ada manajemen di administrasi, ada yang manajemen mengelola bagian makanan dan lain sebagainya. Jadi ada juga manajemen yang khusus mengelola langsung pasiennya. Jadi kalau ada kebijakan pemotongan untuk kepentingan bersama, ya itu ya silakan diperhatikan prinsip-prinsip itu tadi. Sepanjang tidak ada mensreanya untuk melakukan kejahatan, ya saya rasa itu bisa menjadi alasan untuk menghentikan. Siapa pelaku yang memotongkan juga nggak mendapat keuntungan, ya untuk kepentingan semua ini. Kemudian pihak yang dipotong tidak merasa dirugikan karena dia rela kan, suka rela kan. Jadi siapa yang dirugikan? Ya, dia suka rela. Jadi saya rasa itu alasan-alasan untuk tidak melanjutkan itu sudah cukup. Karena demikian Pak Budona. Ya, yang terakhir nih saya kira Bill Clinton, ya. Silakan Bill Clinton. Selamat siang Pak Asri. Ya. Mohon izin bertanya, saya Bill Clinton, mahasiswa S2. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana peran jaksa itu dalam mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri. Nah, ya, pertanyaan lanjutannya, apakah kejaksaan melakukan kerjasama dengan negara lain atau berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum selain kejaksaan? Karena setahu saya yang melakukan kerjasama dengan negara lain itu PPATK selaku Financial Intelligence Unit negara Indonesia, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan Pak Asri. Ya, kita ada kerjasama dengan negara melalui MLA, ya. Dan itu instrumen di kejaksaan itu di Biro Hukum yang melakukan kerjasama itu. Jadi kegiatan-kegiatan terkait apabila kita menemukan ada indikasi bahwa hasil kejahatan itu dibawa keluar, ya Biro Hukum kita yang kita gunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak luar. Tentu saja melalui kedutaan kita. Dan ini sudah banyak kita lakukan, ya. Dan udah beberapa yang kita bisa tindak lanjuti selesai ini. Jadi termasuk juga dengan PPATK, kita kerjasama dengan PPATK, kerjasama dengan KPK bahkan mengembalikan tersangka kita yang buron di luar, kita pernah juga bekerjasama dengan KPK. Jadi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi ini, kita memang tidak bisa berdiri sendiri, semuanya dilakukan secara koordinatif, sinergitas, ya, semua institusi, apalagi kalau sudah menyangkut negara luar, baik itu untuk mengejar aset, mengejar buronan tersangka DPO, ya, itu kita sinergitas, ya. Bahkan kita menggunakan Interpol untuk tindak lanjut penanganannya. Saya rasa gitu ya Pak Bill Clinton.
Pak Asri, ini masih ada satu lagi, Pak Aldo Perdana. Silakan Pak Aldo. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Asri Agung Putra yang telah memberikan kuliah pada siang hari ini. Sangat bermanfaat Pak. Saya ingin bertanya Pak, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa TPPU itu bertujuan untuk mengembalikan atau recovery uang ke negara. Namun selama proses berlangsung, apabila terdapat pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pelaku atau terdakwa atau disebut dengan kreditur, bagaimana dengan hak pihak ketiga tersebut Pak, terkait dengan hal itu? Apakah mereka akan mendapatkan bagian dari harta dimaksud, atau seluruh harta tersebut akan dikembalikan ke negara? Jadi terkait dengan perlindungan hukumnya Pak bagi pihak ketiga. Terima kasih. Ya, silakan Pak Asri Agung. Baik Pak Aldo. Jadi kita jelas ya konsepnya bahwa pihak ketiga beretikat baik itu dilindungi hak-haknya. Jadi langkah-langkah yang ditangani dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang itu tetap memperhatikan itu. Bahkan di dalam tindak pidana korupsi itu jelas diatur dalam pasal 16. Ya. Dalam pasal 16 saya bacakan supaya ini ya. Pasal 18 ya, pasal tindak pidana pencucian uang. Kayak ini nih. Jadi kalau ada hak-hak pihak ketiga yang ini, pasal 19 ya. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak pihak ketiga yang beretikat baik akan dirugikan. Jadi artinya itu tetap diperhatikan. Cuma kadang-kadang di dalam praktek memang aparat dalam hal ini penyidik sudah melakukan penyitaan, sudah melakukan pemblokiran. Tentu saja ini nanti akan dipertimbangkan ketika di tuntutan maupun di putusannya oleh hakim nanti. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ya nanti akan ada gugatan dan lain sebagainya. Jadi tetap kalau kita selama di dalam pengungkapan di persidangannya itu bisa kita buktikan bahwa itu ada hak pihak ketiga yang beretikat baik, kita akan pertimbangkan untuk memasukkan ke dalam tuntutan agar itu dikembalikan kepada pihak ketiga yang beretikat baik. Jadi tetapi disitulah peranan kita semua untuk aktif. Artinya apabila pihak ketiga itu mengetahui ada hak-hak dia yang tersandera atau disita atau diblokir, dia harus aktif menyampaikan itu sehingga kita bisa pertimbangkan nanti di dalam tuntutan dan kemudian diakomodir oleh hakim di dalam putusannya. Jadi demikian Pak Aldo. Ya, saya kira kita sudah cukup banyak yang bertanya, tapi karena memang waktunya sudah habis, kami dari Magister Hukum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Asri Agung Putra, dan mudah-mudahan ini kalau nanti tanggal 24 pas ulang tahun kalau bisa ke Lampung, kita bisa juga ketemu di Lampung Pak Asri ya. Dan permintaan dari teman-teman ini bahannya tolong staf Pak Asri untuk dikirim via saya atau ke Pak Rohim. Ya, saya kira terima kasih sekali lagi Pak Asri Agung. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke ya, saya lab ya. Siapa? Terima kasih. Siapa? Siap.